Halo semuanya, jangan lupa di like, subscribe, dan bunyikan lonceng tersebut agar tetap menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Ayu Tamara. Saya dari Universitas Pancasakti dengan Fakultas Manajemen dan Bisnis. Saya dari Prodi Manajemen Syariah. Saya di sini akan membawakan tugas saya, yaitu dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengajar Bapak Ade Sudarman, SAG, MPD. Segala puji bagi Lillah Robbi. Semoga kita senantiasa ada dalam ridho dan makmurnya. Selawat serta salam semoga terpancarkan curah kepada manusia junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang soleh yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya. Sebelum kita hendak memasuki sebuah rumah, maka terlebih dahulu kita akan melewati pintu. Akan tetapi bila pintu itu tertutup, maka terlebih dahulu kita hendak memiliki kuncinya. Lalu bagaimana bila kuncinya hilang atau rusak? Maka kita harus mencari gantinya. Begitu juga dalam pelaksanaan sholat, segala sesuatunya harus bermula, dan permulaan itu bisa menjadi syarat sebagai pintu menjadi syarat bagi seseorang yang hendak memasuki sebuah ruangan. Lalu, apa yang menjadi syarat dalam pelaksanaan sholat? Syaratnya adalah niat yang qabiat, yang benar dan lurus. Lalu apa yang menjadi kuncinya? Kuncinya adalah wudhu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis, wudhu itu adalah kunci dalam pelaksanaan sholat, dan ia merupakan kriteria sah tidaknya seseorang dalam melaksanakan sholat. Lalu bagaimana ketika suatu keadaan memberatkan kita untuk melaksanakan wudhu? Maka dalam kondisi itu sama seperti yang kehilangan kunci, ia harus terlebih dahulu mencari kuncinya, yaitu menggantinya. Dengan hal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kunci pengganti agar sholat kita tetap sah dan tidak mafhum. Hal tersebut istilahkanlah yaitu tayamum. Pengertian tayamum. Tayamum adalah tindakan mensucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Dengan memanfaatkan pasir dan debu, tayamum dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib apabila tidak tersedia media air. Saat hendak menunaikan sholat, umat muslim diwajibkan untuk mensucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar dengan cara berwudhu. Namun, terdapat dua alasan yang diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertayamum, yaitu sakit dan tidak ada air. Syarat tayamum. Yang pertama adalah ketiadaan air secara kasat mata dan syarah. Secara kasat mata yaitu misalnya seperti dalam keadaan berpergian dan benar-benar tidak ada air. Sedangkan secara syarah adalah air yang tidak ada, hanya mencukupi untuk kebutuhan minum saja, sehingga tidak mungkin dipakai untuk wudhu. Yang kedua adalah jauhnya tempat untuk diperolehnya air sekitaran 2,5 km untuk bisa mendapatkannya. Yang ketiga adalah sulitnya menggunakan air. Secara kasat mata, air memang dekat, namun tidak bisa dijangkau karena beberapa hal. Misalnya, ada musuh, binatang buas, di penjara, dan lain-lain. Secara syarah, contoh karena kekhawatiran dan datang penyakit, takut penyakitnya semakin kambuh, atau karena takut lama sembuhnya. Yang keempat adalah kondisi sangat dingin jika menggunakan air, karena tidak ada sesuatu yang dapat mengembalikan kehangatan tubuh. Tata cara tayamum. Tata cara mengerjakan tayamum adalah sebagai berikut. Siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih dalam keadaan menghadap kiblat. Ucapkan bismillah, lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari
tangan dirapatkan. Usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah disertai dengan niat dalam hati. Salah satunya, nawaitu tayauma li istibakhati sholawati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari-jari direnggangkan. Jika ada cincin pada jari dapat dilepaskan sementara. Tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan hingga ujung-ujung jari salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan yang lain. Usapkan telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai ke bagian siku. Lalu balikkan telapak tangan tersebut ke bagian dalam lengan kanan. Kemudian usapkan hingga ke bagian pergelangan. Usapkan bagian dalam jempol kiri ke kanan, bagian punggung jempol kanan. Selanjutnya, lakukan hal ini sama dengan tangan kiri. Pertemukanlah kedua telapak tangan dan usapkan di antara jari-jari seperti telah melakukan wudu dengan air usai tayamum. Juga dianjurkan untuk membaca doa bersuci. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat, alat, dan sarana tayamum. Syarat yaitu sulit menggunakan air yang suci, seperti sebagaimana tayamum dilakukan pada waktu sholat, satu kali tayamum untuk satu kali sholat fardu. Paham rukun tayamum. Alat dan sarana: debu tanah yang bersih. Yang kedua, tanah dalam berbagai warna seperti warna merah atau warna hitam. Sekisarannya bercampur dengan pasir semesti mengandung kandungan debu. Yang ketiga, tidak dikategorikan sebagai abu. Yang keempat, suci dan tidak bernajis. Yang selanjutnya, tidak bermustamal. Yang terakhir, tidak bercampur tepung atau kapur atau pasir yang tidak berdebu. Fardu dalam tayamum yaitu yang pertama, niat dalam hati untuk bersuci, bertayamum atau sholat. Lafadz minal tayamum. Yaitu yang selanjutnya, kemudian meletakkan kedua belah tangan di atas debu untuk diusapkan ke muka. Yang ketiga, mengusapkan muka dengan telapak tangan ke tangan sesekali usapkan. Dan terakhir, mengusap dua belah tangan hingga siku-siku dengan tanah atau debu 2 kali. Sunnah tayamum. Yang pertama, membaca basmalah atau bismillahirrohmanirrohim. Yang kedua, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Yang terakhir, menipiskan debu yang berada di telapak tangan sebelum diusapkan dengan cara meniup sedikit. Hal yang diperbolehkan dalam tayamum dalam surat Al-Maidah ayat 6 yaitu karena sakit, karena berpergian, karena tidak mendapatkan air. Ia membatalkan tayamum yaitu menemukan air, tidak menggunakan air, murtad, hilang akal pikiran, tidur, buang air kecil, buang air besar, buang angin atau kentut, dan terakhir haid. Kesimpulan yang dapat diambil dari video atau presentasi saya yaitu, menurut pengertian syarat tayamum adalah penyediaan atau penggunaan tanah untuk menyapu kedua tangan dan wajah dengan niat agar dapat mengerjakan sholat dengan sepertinya. Syarat-syarat dari tayamum yaitu sudah masuk waktu sholat, sudah diusahakan mencari air tapi tidak ketemu. Sedangkan waktu salat yang masuk dengan tanah yang suci
dan berdebu serta yang terakhir menghilangkan najis. Adapun ruku-ruku aid ialah niat mengusap wajah, muka dengan tanah atau debu, mengusap kedua tangan sampai ke siku dengan tanah atau debu dan menerbitkan rukun-rukun tersebut. Sedangkan hal-hal yang membatalkan tayamum yaitu seperti perkara yang membatalkan wudhu, dan ketika adanya air, hikmah yang dapat dipetik dari adanya syariat tayamum diantaranya yaitu: pertama, untuk menunjukkan sifat ramah dan karimnya Tuhan bahwa syariat Islam tidak mempersulit umatnya. Manusia diperintahkan untuk melakukan ajarannya sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Bila tidak ada air ataupun dalam keadaan sakit yang tidak diperbolehkan menggunakan air, maka Allah memberikan kemurahan hati dengan memperbolehkan menggunakan debu atau pengganti air. Yang kedua, hikmah yang dapat diambil dari pada tanah sebagai penggantinya air untuk mensucikan diantara lain adalah tanah mudah didapat, disapukan, dan wajah kita ini berarti menuntut keikhlasan dan kesabaran kita. Ketiga, yaitu menyadarkan akan asal manusia diciptakan bahwa dirinya diciptakan dari tanah. Ini seperti menuntut manusia agar bersifat merendahkan diri dan tidak berlaku sombong. Dan yang keempat, memberikan kesadaran bahwa tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah. Hal ini juga menunjukkan keluasan ajaran Islam yang lengkap sesuai dengan kebutuhan manusia. Terima kasih semuanya yang telah mau mendengarkan, menyimak, serta menonton dari presentasi saya. Mohon maaf jika banyak banget kesalahan, kekurangan dari presentasi saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.